sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, kalau kita mendengarkan kata ngopi, tentunya yang ada di pikiran kita adalah acara ngopi yang santai dan dengan berbicara secara santai juga. Tetapi apa jadinya kalau ngopi ini berbicara mengenai hal-hal yang bermanfaat dan membangun untuk para guru di satu sekolah. Langsung saja kita sapa Ibu Betty Kurniati SSI MPD dengan inovasinya program ngopi. Ibu Betty ini dari SMA Guru SMA LTI Indo Global Mandiri IGM Palembang. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Betty. Selamat datang Bu Betty di acara kami One Day One Innovation. Ya, terima kasih Bu Irni sudah diundang ke sini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat, walaupun dengan kondisi seperti ini kita harus tetap semangat supaya hari ke depan bisa lebih semangat lagi kita hadapi. Baik, tentunya dalam hal belajar mengajar, anak-anak masih dalam proses daring ya. Ya, betul sekali. Walaupun prosesnya daring, tetapi belajar mengajar tetap harus berlanjut sehingga target dan juga anak-anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat sekolahnya, begitu ya. Nah, ketika berbicara mengenai inovasi nih Bu, program ngopi, ngobrol pintar, apa sih Bu yang terlintas pada saat mencetuskan inovasi ini? Iya, baik mungkin untuk program ngopi di sekolah kami itu sebenarnya terinspirasi adalah dari suatu tujuan ya yang mana bisa mendapatkan manfaat ya untuk guru, kemudian bisa kita kemas dalam kondisi yang santai ya. Makanya itu terinspirasi mengambil kata ngopi. Dan di ngopi itu juga membuat kita jadi nggak tegang gitu ya, walaupun yang dibahas kadang adalah suatu kebijakan pemerintah ataupun juga tugas kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, tapi dengan ngopi kita bisa menerimanya ya dengan kondisi yang santai seperti itu. Ngopi ini sendiri gitu antar guru atau juga melibatkan siswanya? Ya, jadi kalau ngopi di SMLT IGM itu memang antar guru. Kita biasanya dalam suatu forum di sekolah, guru-guru itu kita kumpulkan, kemudian kita mengundang narasumber. Namun untuk narasumbernya sendiri itu tidak hanya dari sekolah kita, tapi juga mengundang narasumber dari luar. Biasanya untuk narasumber dari luarnya itu tergantung dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Nah, dalam hal ngopi nih kan konsepnya itu sama kayak ngopi di kafe atau memang membangun konsep sehingga memang guru-guru diharapkan datang kemudian ada narasumber atau ada pembicara seperti itu. Iya, jadi betul ya seperti yang dipikirkan oleh Bu Irni ya. Jadi walaupun kita ada yang kita bahas, kemudian juga di situ juga kita kadang upgrading ya, upgrading dari kemampuan guru, tapi memang diselingi gitu ya, diselingi dengan ngopi. Untuk awal-awal dulu ngopi itu kita lakukan memang seluruh guru gitu ya, tapi untuk kondisi saat ini di masa pandemi ini kita melakukannya itu dengan dibagi menjadi 2 sesi untuk supaya tetap ya kita menjaga prokes supaya physical distancing itu tetap bisa kita berlakukan di kegiatan ngopi di sekolah kita. Terkait ngopinya sendiri itu apakah di program, maksudnya apakah
terencana, Mhm. misalnya nih seminggu sekali atau setiap hari Rabu gitu ya. Mhm. Kemudian apakah by accident Mhm. guru-guru berkumpul, kemudian langsung ada narasumber gitu, atau memang ada programming acara yang harus tetap dilaksanakan, mungkin apa namanya 2 kali seminggu, 1 kali sebulan atau bagaimana? Oke, betul. Baik, untuk kegiatan ngopi kalau di SMLT IGM itu memang sudah, terprogram Mhm, ya, Bu Irni ya. Jadi di kita itu ada program ngopi masuk dalam program kerja sekolah kita, di mhm, mana ini memang untuk peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah guru. mhm, Nah, untuk, mereka bisa mendapatkan, kemampuan yang dibutuhkan di era digital ini, mhm, bagaimana mengajar dengan konsep merdeka mhm, belajar. Nah, jadwalnya itu kita laksanakan sebenarnya dengan frekuensi 2 kali 1 bulan, mhm, ya, 2 kali 1 bulan. Biasanya itu di pekan kedua dan pekan keempat. mhm, Nah, namun kadang ada juga pada saat kita ada event di sekolah seperti ujian mhm, gitu ya, kemudian juga mungkin libur bulan puasa mhm. ataupun yang lainnya. Nah, itu kita, tiadakan, seperti itu. Nah, terkait upgrading gitu tadi ya, kemudian apa namanya, developing apa ya namanya, SDM-nya gitu ya. Tentunya kan banyak masukan nih dari guru-guru gitu ya. Nah, untuk menentukan tema apa nih 2 minggu lagi yang akan Mhm. kita bahas itu bagaimana? Apakah kita, langsung ditanya Mhm. atau apa namanya, kita buat list atau masuk ke kotak saran gitu? Gitu. Jadi, kalau selama ini memang kita di SMA IGM itu kan ada bidang SDM-nya Mhm, gitu ya, yang termasuk juga di masalah kurikulum. Nah, sehingga kita, mengetahui dari kebijakan pemerintah dengan konsep Merdeka Belajar mhm, saat ini, kemudian juga apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, mhm, sehingga kita, membuat kurikulum terlebih mhm, dahulu gitu ya. Kita sudah membuat kurikulum apa saja sih yang mhm, dibutuhkan oleh guru untuk era abad 21 mhm, ini gitu. mhm, Nah, tapi pada saat ada yang in gitu ya, ada suatu yang in maka itu bisa kita datangkan. Pada mhm, saat sebagai contoh pada saat itu ada kebijakan tentang asesmen nasional. mhm, Jadi nanti siswa akan diberikan suatu asesmen, kemudian mhm, juga sekolah, mhm, kemudian gurunya juga akan diberikan asesmen, sehingga kita perlu mensosialisasikan kan kepada guru-guru supaya mereka memiliki pemahaman yang benar, kemudian mereka juga bisa mempraktekannya di sekolah. Sehingga kita mengundang narasumber dengan topik yang pas ya, yang mhm, sedang hangat pada mhm. saat itu. Seperti itu Bu Irni. Konsepnya sendiri bagaimana ngopi ini? Di dalam satu ruangan atau memang konsep kafe yang Mhm. diterapkan atau, Mhm. seperti diskusi besar Mhm. atau memang bagaimana? Sehingga, terkesan santai? Iya, jadi kalau untuk ngopi itu, pada saat, cuma apa namanya, ada ya yang mungkin hanya berbentuk, sosialisasi Mhm, ya, seperti yang kebijakan dan lain sebagainya, obrolan, diskusi ya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu, tetap berjalan seperti biasa ya, ada diskusi, ada masukan dari mhm, guru-guru dan lain mhm, sebagainya, di samping ada narasumbernya. mhm, Tapi, memang diselingi kita ya, artinya, nggak tegang gitu ya, karena, sambil ngopi, kemudian juga ada snack-nya, mhm, sehingga, eee perbicaraan yang hangat ya, kemudian juga mungkin ada debat pendapat itu tidak terjadi mhm, ya, mhm, karena didukung oleh atmosfer yang santai mhm, mhm, seperti itu mhm. Bu Irni. Nah, kadang-kadang kan kalau kita berbicara ini kan santai gitu ya, Heeh. tetapi kalau misalnya bahasannya agak berat, Mhm. misal tentang kebijakan atau tentang apa sih namanya, aplikasi gitu ya, tentunya dia kan seperti proses belajar mengajar gitu ya, harus Iya. ada, tampilan, mungkin proyektor segala rupa. Nah, kalau begitu, keluar nggak ya konsep dari, konsep ngopinya sendiri dengan Mhm. adanya pembicaraan yang berat atau sudah berubah lagi menjadi FGD gitu? Kalau yang, ngopi yang kami jalani, tetap ya Bu Irni, kadang, namanya slide ya Mhm, yang harus mhm, ditampilkan, ya mungkin itu membuat juga, nggak apa namanya, kita juga tidak, eee,
bosan ya, nggak ngantuk, kalau misalnya tidak ada yang ditampilkan dan Iya. lain sebagainya, dan juga bisa lebih memperjelas ya Ya. apa yang kita bahas. Tapi tetap tidak mengurangi ya, tidak mengurangi apa namanya santainya itu, karena memang ya itu tadi kita kemas ya, kita kemas dengan teman-teman bisa habis dari situ bisa kembali ke apa namanya jeda ya, ada jedanya. Kemudian satu lagi biasanya kalau yang di ngopi ini selain selain kegiatannya itu santai gitu, itu juga waktunya juga nggak terlalu lama. Oh, Iya, begitu. waktunya juga nggak terlalu lama, paling 60 menit gitu ya. Kalaupun 90 menit itu sudah benar-benar lama gitu ya, sudah benar-benar lama. Apalagi di era pandemi ini kita udah bagi sesinya. Jadi ada sesi 1, sesi 2 untuk menjaga social distancing tadi, itu membuat jadi ya tidak terlalu berat karena waktunya juga tidak terlalu lama seperti itu. Apakah ini berkaitan dengan apa ya namanya ya, tujuan sekolah? Ini kan SMA LTI gitu ya. Tentunya apa ya, kalau ini yang saya tahu sih TI itu teknik apa informatika gitu ya. Kalau L-nya ini mungkin Ibu jelaskan. Sehingga perlu program ngopi ini untuk apa ya namanya, menambah wawasan guru-guru di SMA IGM. Iya, jadi sesuai dengan namanya tadi ya Bu Irni sudah sampaikan ada TI betul. Jadi SMA LTI IGM ini mungkin satu-satunya sekolah yang paling panjang namanya ya pada saat Iya. kita apa namanya kita panjangkan ya. Jadi Life Skill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri. Nah, artinya di situ ada satu fokus kita adalah teknologi informasi ya. Nah, di situ kami memang mengambil dari nama beranjak dari nama tadi ya dan juga tujuan sekolah bahwa guru-guru juga nggak boleh gaptek gitu ya. Guru-gurunya juga harus update dengan apa namanya kemampuan-kemampuan guru di bidang TI ya untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini bahwa kita harus pembelajaran online, di mana kita harus ada live streaming, di mana kita harus senantiasa ada proses sinkron asinkron dalam kondisi sekarang kita kan menggunakan hybrid learning ya, kemudian blended learning, integrated learning, sehingga dengan kondisi saat itu memang sangat dibutuhkan ya guru itu piawai untuk memanfaatkan teknologi dan menggunakan teknologi pada proses belajar mengajarnya seperti itu. Apalagi prosesnya sekarang daring ya. Iya betul. Guru-guru jangan sampai gaptek ya. Kalau gaptek ini kasihan murid-muridnya ya. Betul. Tidak mendapatkan apa namanya materi yang sesuai dengan tingkat sekolahnya. Iya. Begitu. Nah, dalam hal pelaksanaan, apa sih kendala yang dirasakan berarti sehingga apa ya dalam pelaksanaannya menghambat gitu? Kalau sejauh ini dari hasil evaluasi kami ini program ngopi ini sudah setahun ya, udah setahun, bahkan untuk kondisi saat ini tuh kita sudah episode yang ke-20 Bu Irni ya. Tidak ada sih kendala yang begitu berarti, bahkan kita melihat bahwa ini cukup menghasilkan ya, di mana guru-guru juga mulai tercerahkan dengan konsep Merdeka Belajar, kemudian juga mereka juga mendapatkan pengetahuan yang lebih, kemudian juga kompetensi mereka dan juga kemampuan mereka ya untuk di bidang IT juga itu semakin bertambah. Dan yang satu lagi sebenarnya ya, yang menjadi tujuan kita adalah setiap guru itu bisa menginspirasi buat guru-guru yang lain. Nah, kami tadi menyampaikan bahwa narasumber itu kan nggak selalu dari luar ya Bu Irni ya, tapi dari guru dan guru. Kita sekarang ada program namanya Sagu Satik ya, satu guru satu praktik baik, di mana setiap guru itu mereka menjalankan satu praktik baik yang mereka sudah uji cobakan gitu ya, dan itu bisa dicontoh. Nah, untuk itulah kita kupas tuntas melalui program ngopi. Jadi misalnya menggunakan media ini atau mereka menggunakan metode ini sehingga itu berhasil untuk kelas yang mereka ajarkan atau yang mereka ampu ya. Nah, kemudian dari situlah mereka mendesiminasikan ya kepada teman-teman sehingga itu bisa menginspirasi
guru-guru lain untuk bisa juga menguji cobakan atau mempraktekannya di kelas masing-masing. Baik. Seperti itu. Kesan-kesan selama pelaksanaan program ngopi ini, mungkin ada kendala atau bukan kendala ya, mungkin ada masukan ataupun saran kepada Ibu sebagai mungkin pencetus idenya gitu. Ya, kalau untuk program ngopi ini ya kita tetap ya open untuk masukan-masukan ya, apabila ada masukan dari teman-teman. Nah, itu terjadi Bu Irni, terjadi ya. Di mana seperti yang Bu Irni bilang tadi, apakah itu sudah dibuat runut kurikulumnya dan lain sebagainya, itu kita tidak menutup celah apabila ada guru-guru yang memiliki pengetahuan atau informasi terupdate gitu ya, dan mereka memberikan saran. Nah, itu kita terima Bu Irni. Jadi alhamdulillah kesannya adalah guru-guru berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan pengalaman-pengalaman terbaik ya. Jadi mereka menyarankan kalau bisa materinya kita ganti ini atau kita tambahkan ini, seperti itu, sehingga jadi lebih dinamis gitu ya Bu Dan ya. berkembang ya Dan pembicaraannya. berkembang seperti itu. Baik. Pesan-pesannya ini kepada inovator, juga mungkin kepada rekan-rekan guru di Sumatera Selatan. Silakan Bu. Kepada para inovator, guru-guru, juga peserta didik, dengan kondisi yang saat ini, pandemi itu tidak membuat kita surut, tidak membuat kita menjadi patah semangat, bahwa teknologi itu bisa kita pelajari, kemudian juga perkembangan zaman juga bisa kita hadapi ya, dengan kita terus berinovasi di bidang pendidikan. Baik. Terakhir ini, ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam hal inovasi ini. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Indo Global Mandiri yang sudah mensupport kegiatan program ngopi di SMA LT IGM, kemudian juga kepada Bapak Kepala Sekolah, terutama juga mungkin pengawas sekolah ya, yang mana mereka mensupport kegiatan ini. Dan terpenting itu adalah seluruh tenaga pengajar di SMA LT IGM yang selalu siap untuk menerima inovasi-inovasi dan selalu berusaha untuk menginspirasi teman-teman guru di IGM. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Betty Kurniati SSI MPD dengan inovasinya program Ngopi Ngobrol Pintar. Tentunya Sobat Inovasi, ngopi adalah hal-hal yang sangat disukai mungkin karena dilakukan dalam waktu senggang. Tetapi alangkah baiknya ketika kita ngopi, kita juga berbincang atau memperbincangkan hal-hal yang dapat membangun Indonesia dan Sumatera Selatan ke depannya. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Kami tunggu saran dan kritik Anda dan komen Anda juga di podcast kami One Day Innovation. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Salam inovasi.